Subranto, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang pagi hari ini menjelang siang kita akan memasuki yaitu acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Narasumbernya oleh Ibu Mira Novitria. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberinya beberapa nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru SD Negeri 1 Pendopo dalam rangka yaitu mendengarkan pemaparan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Susunan acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai berikut: satu, pembukaan; kedua, kata sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pendopo Bapak Subranto; yang ketiga yaitu pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mira Novitria; dan yang keempat yaitu tanya jawab; yang kelima penutup. Baiklah, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama. Sebelum kita masuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kata sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pendopo yang akan disampaikan oleh Bapak Subranto. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan dari Ibu Mira Novitria selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pakalawang. Yang terhormat Ibu Mira selaku calon guru penggerak angkatan 9 ini. Yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri 1 Pendopo. Atas nama SD Negeri 1 Pendopo, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mira yang telah ikut dalam kegiatan seleksi dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pakalawang. Semoga ini menjadi motivasi kepada guru-guru yang lain. Ini Bapak Ibu, beberapa hari ini aku pikir dan aku pikirkan lagi pengajar dan juga guru penggerak. Yang masalah lolos dan tidak lolosnya itu kita bahas lain. Jadi maksud aku ya kita daftar lah itu seleksi. Pertama unggah dokumen selanjutnya kita isi esai. Terima kasih. Maaf agak panjang dikit Bu Mira, izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pendopo yang telah banyak sekali untuk mendukung kita selaku guru di SD 1 untuk menjadi CGP angkatan ke-11 ini Bu ya. Masih ada waktu tadi ya. Baik. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Mira Novitria, CGP angkatan 9 yang telah lulus di Kabupaten Pakalawang. Dia akan mengajar kita, mungkin akan mentransfer ilmu-ilmu yang telah didapatnya. Semoga kita yang baru daftar ini bisa semangat ataupun ini loh, memang guru itu perlu maju, perlu istilahnya mengembangkan apa sesuai dengan perkembangan zaman. Kita langsung saja mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Mira. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Pendopo Bapak Subranto,
Kami ucapkan terima kasih atas motivasinya yang selalu mendukung kegiatan kami sebagai calon guru penggerak hingga bisa sampai ke tahap ini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, terima kasih atas kolaborasinya sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan serta pengalaman saya tentang budaya positif. Sebenarnya saya bukan mengajari Bapak Ibu ya. Saya lebih dulu. Nanti Bapak Ibu mengikuti. Budaya positif. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, apa pengertian itu? Ada tanda tanya di kita. Sekarang ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Artinya 90% sekian setuju. Tidak setuju dan sangat sedikit yang setuju. Lanjut, Bu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Yes. 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 Yes or no? Yes. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita simpan ya. Lanjut. Pertanyaan pemantik ketiga, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Yes. Setuju. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terjawab. Apakah persetujuan kita itu, persetujuan kita itu sudah benar atau ada yang keliru? Lanjut. Disiplin positif, nilai-nilai. Nah, konsep inti budaya positif ini terdiri dari ada yang kita sebut dengan pertama itu disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir dan yang paling mempengaruhi segitiga restitusi. Nanti yang materi sebelumnya itu akan berkumpul di segitiga restitusi. Jadi budaya positif ini terdiri dari konsep-konsep inti ini yang akan kita bahas nanti. Sebelum masuk ke inti, kita harus memahami dulu paradigma baru, Bapak Ibu ya. Karena tadi kata Ki Hajar Dewantara, kita itu mengajar dan menuntun murid sesuai dengan zaman dan kodratnya. Kadang kita lupa itu. Kita lupa kalau zaman ini berubah, tidak sama dengan tahun-tahun kita mengajar dulu. Jadi pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini biasanya kita lah pusatnya. Saya loh gurunya, saya yang menentukan. Tidak, ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi pusatnya itu peserta didik atau sering kita kenal dengan student center. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi zaman sekarang itu, ya ini yang harus kita acuannya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini ada poinnya, 6 dimensi yang sangat bagus untuk meningkatkan karakter anak, memperbaiki akhlak anak sesuai dengan visi sekolah kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Tapi banyak sekali miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusinya guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi selanjutnya itu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita selalu seperti itu, kalau anak merasa bersalah kita pikir karakternya semakin kuat. Kemudian ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tidak jarang mendengarkan maunya murid. Kita merasa orang dewasa itu berhak memaksa.
Kemudian miskonsepsi selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di budaya positif ini saya mempelajari bahwa yang poin penguatan positif efektif dan bermanfaat itu ada bahasan tersendiri, Bapak Ibu. Ada yang membuat kita agak-agak keliru memandang ini. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Kita selalu menganggap seperti itu. Tapi mari kita ubah bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Antara saya dengan Bu Rena berbeda. Antara murid 1 dengan murid 2 berbeda. Ini yang harus paradigmanya kita ubah, Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol tentang dunia itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita memandang sesuatu pasti berbeda. Kemudian respon tentang dunia stimulusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku yang dilakukan oleh manusia itu memiliki tujuan. Entah itu jalannya salah atau caranya benar, tapi ada tujuan tertentu. Jadi kita gali itu. Kalau untuk anak-anak murid kita yang melakukan kesalahan, tidak langsung kita judge kamu salah. Tidak, tapi kita gali dulu alasan, tujuannya apa. Jangan-jangan dia mau cuman memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Kita lanjutkan. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sejatinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak memungkiri. Padahal teori kontrol itu harus kita rubah, paradigmanya kita rubah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sekarang kita rubah paradigmanya, model kita berpikir menang dan menang. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama tentang disiplin positif. Apa sih, dari mana kata disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Artinya belajar Bapak Ibu, bukan seperti yang kita tekankan selama ini. Berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya, bukan dari luar, bukan dari paksaan, tapi mereka memang memahami betul konsekuensi dari apa yang diikuti. Penerapan disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini poinnya, tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, baik verbal Bapak Ibu ya. Kadang saya tidak pernah mencubit loh, ya fisik tidak, tapi verbal, itu harus hati-hati. Kemudian menghargai, memotivasi, merefleksi kesalahan. Ini yang kadang kita sebagai guru gagal, kita jarang merefleksi kesalahan. Kemudian menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Tidak mudah memang Bapak Ibu, untuk disiplin positif penerapannya sangat-sangat tidak mudah. Tapi kita berusaha mulai dari sekarang. Nilai-nilai kebajikan, ini materi kedua. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada contoh nilai kebajikan institusi yang sekarang kita pelajari, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 tadi Bapak Ibu ya. Kemudian ada Ibu Primeria Program atau FPYP
Nilai kebajikannya terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu. Kadang anak-anak melakukan kesalahan sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Ini yang sering kita lupakan. Jadi dalam membangun disiplin positif, hal ini harus kita perhatikan. Yang pertama itu kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang. Seperti yang kita ketahui, anak-anak itu perlu rasa diterima dari kita, dari temannya, dari kelompoknya, dipedulikan, kerjasama bagian dari kelompok. Jadi semua orang pasti butuh rasa diterima, kasih sayang ini. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan ini mengenai harga dirinya, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, dan diakui. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini terdiri dari mandiri, memilih pilihannya, mencoba hal-hal baru, dan kemudian mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir penguasaan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian materi selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua, ada eksternal dari luar, ada yang internal. Motivasi eksternal misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian contoh selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pada saat melakukan sesuatu, kalau tidak ada hukuman tidak mau, kalau tidak ada hadiah tidak mau. Inilah yang disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi selanjutnya adalah motivasi internal, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri. Kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti kita, kalau mau belajar, usahakan itu motivasi dari diri kita. Kalau kita tidak puas dengan penghargaan orang lain, kita tidak akan kecewa, karena memang dari diri kita. Kita tidak dapat hadiah dari atasan, misalnya, kita tidak akan kecewa, karena memang saya mau belajar, karena saya mau mengembangkan diri. Itu bagaimana cara kita menghargai diri kita. Terdiri ada 3 dari motivasi tadi. Yang pertama dari eksternal itu biasanya ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah ini yang kami pelajari. Kadang kita dulu langsung ke sini ya, Bapak Ibu. Biasanya hukuman itu sebenarnya terjadi tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Pokoknya sudahlah dihukum. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya yang menghukum itu ya kita satu arah, tidak 2 arah antara murid dan guru misalnya. Kemudian berupa hukuman fisik. Cirinya itu kalau hukuman itu fisik. Kemudian ada yang disebut dengan konsekuensi, rencana sesuai aturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, agak mirip tapi agak bergeser sedikit lah. Kemudian yang terakhir itu restitusi. Nah ini yang agak sulit. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita melakukan restitusi itu bagaimana caranya anak menyadari kesalahan, kemudian memperbaikinya dengan cara dia sendiri, dengan ide dia sendiri, sehingga dia bertanggung jawab. Nah, materi selanjutnya 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini. Mungkin kita masih berada di 1 ya, mungkin. Ada 5 posisi kontrol dalam disiplin positif itu kita harus pelajari ini. Apakah kita masih di hukum, ataukah kita sudah masuk ke membuat rasa bersalah, ataukah kita guru ini sudah sebagai teman, apa sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Mungkin kita semua sudah melewati masa-masa penghukum Bapak Ibu ya. Saya mungkin pada saat mengajar Bu Rena masih masa-masa membuat rasa bersalah. Karena pertama saya mengajar, awal mengajar. Kemudian bergeser sedikit nih menjadi teman. Teman tahu. Nah, yang paling bagus Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol, ambillah sebagai manajer. Manage. Kita yang memanajeri anak, manajer. Ini yang paling bagus posisi kontrol dulu. Ada contoh kasus Bapak Ibu ya. Ada siswa yang tidak memakai topi saat upacara bendera. Nah, misalnya begini nih, kalau seorang penghukum, kamu hormat ke bendera selama 1 jam. Nah, itu penghukum. Guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, kalau dia pembawa rasa bersalah, bagaimana ya? Nah, harus berapa kali lagi Bapak Ibu bilang topi setiap Senin dipakai? Ibu kecewa dengan kamu. Jadi supaya anak rasa bersalah itu kalau gurunya mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tidak susah kan kalau bantu ibu sekali ini aja. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini posisi teman. Suaranya lembut. Kalau sebagai pemantau, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Senin depan ibu tahu kamu sudah pakai topi. Tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi yang berarti ya, tidak ada hukuman. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menjadi manajer, Bapak Ibu? Kita bertanya kalau kita menjadi seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tidak langsung kamu salah, enggak, tapi kita tanya dulu, membuat mereka sadar dulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu mau memperbaiki hal ini? Nah, inilah yang disebut manajer. Jadi mari Bapak Ibu, dari penghukum mari kita berubah menjadi seorang manajer. Keren kan? Tidak hanya orang kantoran, ibu guru juga bisa menjadi manajer. Keren, gajinya besar. Kemudian Bapak Ibu, di kelas kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan di kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa alasan. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi kita berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya 3 bulan kita menggunakan keyakinan kelas ini ternyata tidak efektif, boleh kita membuat lagi. Materi terakhir dan materi yang paling menarik kalau menurut saya, segitiga restitusi. Sebenarnya kalau tidak mengikuti guru penggerak ini, kami tidak ketemu dengan istilah segitiga restitusi. Kita tahunya segitiga itu ya pelajaran matematika, pelajaran matematika. Loh, ternyata di CGP ini ada segitiga restitusi. Kata restitusi pun meskipun saya sudah mengajar cukup lama, baru di sini mengenal. Ternyata banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maunya kita seperti itu. Lanjut Bu, ini definisinya. Ada 3 kegiatan. Kenapa disebut segitiga restitusi? Nah, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kami sudah mempraktekkannya di kelas Bapak Ibu ya. Lanjut lagi Bu.
Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi pada saat menstabilkan identitas, kita membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kadang anak-anak itu berbuat salah jadi agak down, tapi bagaimana caranya kita membuat kesalahannya itu bernilai positif. Guru berkata, ini perkataan guru yang biasa dalam menstabilkan identitas. Ini yang bisa kita adopsi Bapak Ibu ya. Kita bilang sama anaknya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bukankah Bapak Ibu ini juga pernah berbuat salah? Kita semua berbuat salah karena kita manusia. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian lagi Bapak Ibu juga pernah bersalah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah ini poinnya. Kadang kita menyalahkan satu anak. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini kita menjadikan kesalahan itu menjadi positif terhadap diri murid. Tetapi jangan kita abaikan, nanti kalau anaknya bilang, loh berarti berbuat salah itu hal yang biasa. Bukan. Berbuat salah itu adalah sebuah pembelajaran. Kemudian validasi kebutuhan. Kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kita ingat lagi kebutuhan dasar yang 5 tadi Bapak Ibu ya. Ada rasa diterima, ada kebutuhan untuk bertahan hidup tadi ya. Ada kebebasan, kesenangan. Nah, ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Kadang kita mikir, loh kok anak ini lagi sih bermasalah? Mungkin kasih sayangnya yang kurang. Mungkin kita tidak sampai ke sana. Loh kok anak ini lagi? Nah, mari kita terapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Apa kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat validasi kebutuhan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kemudian yang kata kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tapi anak itu untuk senang-senang Bu mungkin. Artinya kesenangannya yang kurang. Kebutuhan tentang kesenangannya yang kurang. Terus apalagi kata yang bisa kita dalam langkah ini? Langkah validasi kebutuhan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kadang kan anak memang yang suka memukul. Ini, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian ada kata terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Jadi anak yang sadar, bukan kita yang memberikan perintah, bukan. Yang terakhir dari langkah segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi tidak kita lupakan keyakinan ini Bapak Ibu. Apalagi kalau di kelas kita sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Jadi anak bisa menyadari, oh keyakinan kelas kami ada bagian menghargai dan menyayangi teman. Itu kata positif kan, menghargai dan menyayangi teman. Tapi tadi aku kok memukul temanku. Artinya keluar satu kan. Nah, apa kata-kata yang bisa kita katakan kepada anak? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Biasanya kelas ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati tadi Bapak Ibu. Poinnya kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita kembalikan kepada anaknya. Kamu mau jadi anak seperti apa? Kemudian lagi apa yang dapat kita katakan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa, yang sama seperti poin atas ya. Contoh segitiga restitusi. Sebenarnya contohnya ada di YouTube. Kami Bapak Ibu ya, kita sudah melaksanakan
untuk segitiga restitusi, nanti kami bagi linknya. Banyak sebenarnya, sudah banyak karena calon guru penggerak ini sudah angkatan ke-9. Sangat banyak sekali contoh restitusi yang bisa kita gunakan. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar, serta bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, yang ingin kami tekankan, mari kita lakukan segitiga restitusi dengan mengambil peran kontrol sebagai manajer. Peran kontrol kita sebagai manajer berubah saat ini dan sekarang daripada kita duduk diam. Artinya setelah kita mengetahui hal baru, mari kita bersama-sama merubah, meskipun itu sangat sulit. Sangat sulit karena kita belum pernah melakukannya. Tapi kita pasti bisa, Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Nanti kami buka sesi tanya jawab. Sharing ya Bapak Ibu, mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah pernah melakukan sebagiannya. Kadang kan kita tidak hanya menghukum, kadang kita ada saat-saatnya kita bertanya kepada anak dengan nada yang positif. Pasti ada saat-saatnya kita menjadi seorang teman bagi anak. Silakan Bapak. Ada janjian bicara. Hidupkan lagi baik, banyak kok. Hidupkan, ulangan lagi ya. Nyakkan. Bukan hati. Aku yang pinakata ni kasi mati ka ro. Mati na minta. Baiklah, itulah dari pemaparan dari Ibu Mira Novitria yang telah memaparkan kurikulum Merdeka Ibu ya tadi. Jadi telah kita dengarkan tanpa Merdeka Belajar telah kita dengarkan tanpa kita sadari sebenarnya kita guru ini telah kita masuk ke situ ya. Budaya positif itu telah kita masuk tanpa kita sadari. Namun kita ini belum terkonsep atau terstruktur. Sebenarnya tampaknya kita sadari, aku sampai kemana yang tadi di fokusnya tadi ya, yang segitiga restitusi tadi. Saya sudah ke pemantauan sebenarnya. Di dalam hati kita sebagai guru kan kita tahu kan, oh aku ini masih di penghukum. Nah kalau yang di manajemen itu sebenarnya ada dikit-dikit. Cuman nedo tertulis gitu ya. Baik, siapa yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman dan itu bagaimana cara untuk mengatasi sikap anak di kelas, kami persilakan karena Ibu Mira akan memberikan penjelasan atau solusinya nanti. Siapa dulu? Kira-kira dari pemaparan tadi yang ada. Ya, nanti siapa yang banyak bertanya, baca jawabnya diberi penghargaan jadi calon guru CGP daftar gitu. Nah, itu tewannya itu. Boleh kan Bu kasih penghargaan? Boleh dikasih penghargaan, diapresiasi anaknya. Ya siapa Bu? Kira-kira kan dari kelas 1 mungkin, oh saya masih mengajar sebenarnya, silakan. Ini ada Ibu Fitri, perkenalkan diri, kelas berapa mengajar, apa yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, wali kelas 1C, izin bertanya Bu ya, dengan Ibu Mira. Begini ya Bu ya, anak didik itu mempunyai karakter masing-masing.
Berbeda-beda maksudnya. Pembentukan karakter itu terbentuk karena beberapa hal. Semisalnya faktor dari keturunan anak-anak itu sehingga anak itu menjadi nakal, kemudian faktor lingkungan dari teman sebayanya. Di kelas 1 saya, di kelas 1C itu ada salah satu murid, mungkin kalau ada yang pernah masuk ke sana, saya sudah menerapkan yang namanya tidak menghukum, Bu. Saya tidak pernah menghukum, tapi kalau misalnya saya sudah terlalu emosi, mungkin saya tidak mencubit, saya seperti ini. Nah, Nyentil. ya. Saya tidak pernah menghukum, tapi suara saya saja yang sering teriak-teriak. Jadi Bu, saya minta pendapat dengan Ibu. Saya itu sudah melakukan pendalaman karakter. Setelah saya selidiki, orang tuanya itu terlalu memanjakan anaknya, sehingga anak ini dengan mudahnya mengatakan guru buyo nih ibu nih, gitu nah. Sabar banget nih, nggak terlalu sabar. Dialusi lah, dieloni anak ini cara-cara bujuk. Bisa, hal itu bisa dengan kelembutan karena dia ini karakter kerasnya. Bisa hal itu diatasi, tapi setelah beberapa saat ngulang lagi. Nah, yang ingin aku tanyakan dengan Ibu Mira, bagaimana membentuk karakter itu tadi dengan cara langkah-langkahnya, Bu. Setelah cara pendekatan sudah, dengan cara kasih sayang seperti itu, dengan cara kelembutan, kemudian cara kekerasan sudah dilakukan, tetapi anak ini masih saja tidak berubah, Bu. Apa penyebabnya kira-kira? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yaitu penanya pertama dari Bu Fitri dari wali kelas 1. Kami berikan 2 pertanyaan ya. Satu lagi pertanyaan mungkin dari Bapak atau Ibu kelas yang mengajar di kelas tinggi. Tidak apa-apa, atau memberikan saran. Memberikan saran, jangan bertanya saja. Kalau Anda sudah menguasai kelas Anda, lebih dari pemaparan Ibu Mira tadi, tidak apa-apa, dia solusi ke Ibu Mira. Jadi sama-sama belajar kita nih, memberikan pengalaman positif. Kira-kira siapa? Itu ngapa gak nyimpang pertanyaan? Kalau tidak saya sendiri ini. Ibu siapa? Bu Titi. Ibu Titi mewakili kelas tinggi. Sini Bu, maju Bu. Bu, pengenalnya tolong Bu ya. Di belakang. Calon guru CGP. Gila Bu. Ayo dirikan peserta. Oke, wakilnya akan berserahkan kepada Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Kurnia, wali kelas dari 6A. Sebenarnya ini agak aku diomongkan keluar jalur aku mana. Aku ada unek-unek di hati. Ini untuk masih siswa juga, anakku Dewi. Mungkin aku nih lah habis kata-kata dengan anakku, habis kesabaran. Jadi aku minta solusi lo manu caronyo, lo manu ngadapi anak ini. Nah, kalau ada minta saran pendapat aku nih mau jemuk kalau kita bahasa dusun lah tak ayah. Nah, anakku ini anak siko amunuji aku neda nor kece. Kalau disuruh ngaji itu susah nian. Tapi ngemain HP lupa makan, lupa segala-galanya. Lah dinasehati masih nggak dikarasi ya ancur kata dia tuh, nggak dibagali terus kan. Nah, aku minta saran lolok mano calonnya nih di anak aku ini nih, mungkin kamu kurang dewek kan. Nah, aku nila abis
mana ngomong ya? Lapis kesabaran. Nah, cuman itu be. Aku minta sarano, lo mano solusio. Mungkin aku nih mewakili dari orang tua yang lain. Nih, ngaji dia susah, belajar entah kapan dia belajar gak tahu aku. Nah, tiap hari kalau HP sampai berjam-jam tahan. Nah, cuman itu be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi pertama ini kita cukupkan 2 pertanyaan dulu. Oke, sama-sama pertanyaan itu Bu. Mendiskusikan kelas, mana caranya anak itu biar diam. Beberapa kali dihukum masih dia tuh tidak jerau ya. Memang yang ingin saya tanyakan juga seperti itu sebenarnya. Zaman sekarang itu anak-anak itu hampir rata-rata seperti itu. Mungkin dengan kita merdeka belajar, arti dari merdeka belajar bisa disampaikan oleh Ibu Mira nanti. Mungkin anaknya akan menurut. Kami persilakan. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Tadi kita kembalikan ke awal, mari kita belajar bersama-sama, tidak dengan saya menggurui, tapi mari kita cari solusi secara bersama Bapak Ibu. Mungkin kita namanya mencari solusi, mari kita coba yang paling efektif. Dari pembelajaran budaya positif untuk masalah kelas 1, setelah dilakukan pendekatan bahwa oh anak ini ternyata manja dengan orang tuanya. Kemudian ada satu lagi, kita pahami dulu sebenarnya kebutuhan apa. Kita analisis lagi kebutuhan apa yang kurang dari anak ini. Manja, oh iya ada, berarti artinya kasih sayang yang dia terima sudah banyak. Kemungkinan lagi, adakah satu poin lagi, rasa diterimanya mungkin dengan orang tua. Artinya dia maunya teman-teman dan gurunya melakukan hal yang sama dengan dirinya seperti di rumah. Kemungkinan ada poin itu. Jadi mari kita cek dan recheck lagi. Sebenarnya kebutuhan apa sih yang anak ini inginkan? Sebelum kita melakukan lanjutan ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan yang tadi. Katanya anak-anaknya sering berkata kasar. Oke, mari kita guru juga mencontohkan tidak pernah berkata kasar. Jangan sekali-kali kita menganggap anak ini nakal. Tidak, anak kelas 1 itu tidak ada yang nakal. Lucu loh Bapak Ibu kan. Jadi jangan kita judge anak itu nakal, tidak. Dia sedang masa-masa tidak tahu. Dia itu tidak tahu kalau apa yang dilakukannya itu ternyata ini tidak disukai orang. Dia tidak tahu. Jadi kita harus paham itu dulu. Tidak ada anak yang nakal apalagi kelas 1. Kelas 1 itu dia cuma mau memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi yang kita kembalikan ke 5, kita cek lagi apakah dia ini butuhnya yang kebebasan, apakah penguasaan misalnya, apakah rasa kasih sayang. Padahal yang kita tahu rasa kasih sayangnya di rumahnya udah banyak ya, dapat katanya tadi manja sama ibunya. Tapi kita cek lagi bentuk rasa sayang dari ibunya itu seperti apa. Kemudian kalau sudah kita ketahui, bisa kita alihkan. Misalnya dia ini nakalnya dengan berkata kasar, kita alihkan nih. Nah, kita tanya lagi, kenapa sih sering menyebutkan kata bodoh? Kamu menganggap ibu bodoh? Kan kita tanya lagi, apa kamu pikir ibu ini bodoh? Kan kita tanya ke anaknya, kalau buyo ibu artinya ibu ini bodoh gitu. Artinya anak kelas 1 dengan etika yang agak kurang, mungkin tadi yang kita tidak tahu apa kebiasaan di rumahnya dengan meskipun dengan limpahan kasih sayang, orang tua menganggap anaknya itu bodoh, mungkin sering seperti itu, jadi anaknya terbiasa. Jadi mari kita di lingkungan kita itu kita hilangkan menjaga anak nakal, menyebut mereka bodoh, karena anak karakternya beda-beda. Tidak ada anak yang bodoh sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita yang kurang paham mungkin kebutuhan belajar anak-anak. Kemudian lagi tadi penerapan segitiga restitusi, kita mulai dari yang awal mungkin Bu ya. Dari yang menstabilkan identitas tadi.
Tadi sudah sebenarnya Ibu, mungkin kita dalami lagi kebutuhan apa yang dia inginkan. Karena kita tidak tahu anaknya ini seperti apa, terlalu manja atau terlalu aktif. Kalau terlalu aktif, itu bisa kita akali dengan pembelajaran yang aktif di kelas. Jadi anak itu tidak sempat berkata-kata kasar. Kalau kita alihkan kegiatannya. Itu sih A. Setelah, tadi mungkin meskipun kelas 1, mari kita buat keyakinan kelas 10. Jadi kita bisa kembalikan. Tadi kan kita mungkin di dalam keyakinan kelas 1 tidak boleh berkata kasar, kan kita kembali lagi itu. Oh, salah. Berarti dia menyadari kalau tadi bodoh. Ternyata dia salah, tidak sesuai dengan keyakinan. Mungkin itu solusinya Bapak Ibu. Mungkin itu solusi meskipun tidak terselesaikan saat ini, maksudnya mari kita mencoba dengan cara yang lebih positif dalam menyikapi anak. Yang kedua Bapak, Pribadi, karakter. Tadi ya, sebenarnya saya bukan psikolog, apalagi psikolog anak, jauh ya Bapak Ibu. Mungkin Tapi ada karena pengalaman. kita mempelajari budaya positif dengan cara segitiga restitusi dengan anak kita, artinya kita bisa menerapkan ini. Kita kembalikan lagi. Nah, kalau main handphone terus begini. Terus sebenarnya yang poin pertama itu kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Apakah benar waktu bermainnya ini terlalu banyak, atau karena keinginan kita, egoisnya kita mau anak kita sempurna, tidak main game, tidak main handphone, lurus, pintar, cerdas. Nah, kita kembalikan dulu itu, apakah rasa syukur kita nih yang berkurang? Apakah rasa syukur kita lihat dulu anak itu dengan mata mereka, dengan mata kita. Coba kita hitung berapa jam dia menggunakan handphone, dan kita sepakati tadi, kita ada keyakinan kelas, mungkin kita ada keyakinan rumah. Kita buat keyakinan rumah kalau jam sekian boleh main handphone itu misalnya jam 1 sampai 3, atau gamenya kita alihkan. Sekarang kan sudah ada belajar ID anak, mari lo nak kita buat di Canva, ada nih menarik, mungkin kita alihkan ke sana. Karena anak kan gandrungnya handphone. Terus ajaklah, kita kan guru dan sebagai ibu, kita punya quizzes. Tuh, main dong nak, kan anak tadi hobi main. Ajaklah ambil game 1 soal garis. Kan kita tadi maunya anak belajar di rumah, sedangkan dia maunya handphone. Jadi kita yang mengatur diri sebagai orang tua, ambillah quizzes. Ayo nak kita main, nih kasih link anak kita cari. Sekarang quizzes ada AI-nya, ada AI. Kita masukkan materi kelas 4, rangkuman kelas 4, dibuat sendiri soalnya Bapak Ibu. Langsung kita berikan linknya, nanti kita beri ke anak. Itu sudah seperti bermain. Jadi pembelajarannya gamifikasi dan kita buat game. Jadi anak tadi main handphone iya, belajar juga iya. Tapi tadi Bapak Ibu kita harus rasa syukur. Kita diberi anak nih, cobaannya pasti ada. Tapi bagaimana cara kita mengalihkan handphone ini dengan perjanjian dia menggunakan handphone, dia bisa menggunakan belajar ID itu kan gratis. Gratis, kampanye gratis, semakin asik anak. Kita berikan, oh ini ada karakter-karakter yang dapat kamu masukkan. Nah, apalagi saya tahu anak Bu Titin itu hobi membuat seperti komik. Nah, itu sangat asik sekali. Nanti mungkin bisa sharing ke kami cara mengajari kampanye supaya dia bisa mengelola kemampuan lebih lanjut gitu ya di handphone. Kan tadi karena anaknya memang gandrung. Anak sekarang ini udah generasi apa? Mungkin generasi alpha sekarang. Sudah tidak generasi Z lagi. Kalau kita generasi milenial, generasi Y. Dulu kita pernah bermain di lapangan, di lingkungan sekitar. Kalau anak sekarang sangat jarang main di lingkungan, mainnya gadget. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan gadget ini? Tidak hanya bermain game, tapi mereka seolah-olah bermain, siap-siapnya sedang belajar. Gitu Pak, Bu Titin ya. Kemudian yang terakhir apa Pak? Cuma 2 pertanyaan. Itulah pemaparan atau penjelasan solusi yang diberikan oleh Ibu Mira Putria tentang pertanyaan dari Ibu Fitri dengan Ibu Titin masih menyangkut kita itu bagaimana mengatasi masalah anak ya. Jadi
Kalau saya ambil kesimpulan, coba kita belajar dari peraturan menjadi keyakinan. Sebenarnya di benak saya tadi sudah seperti itu. Oh, coba bikin keyakinan. Jadi buat keyakinan Bu. Kalau dia yakin, insya Allah mungkin ada berubah. Di Bu Mira tadi, kalau 3 bulan keyakinan kita buat dia tidak berubah, kita cari lagi keyakinan. Jadi masih ada waktu Bu. Masih Pak, boleh Pak? Buka pertanyaan masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Mira. Jadi dari dua pertanyaan dari Bu Pit dengan Ibu Ibu Titi dan juga dari pemaparan tentang membakar pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi kalau aku sekilas terima kasih Bu Mira. Dari pemaparan ini agak terbuka dikit bagi aku pribadi, bagi aku pribadi Bapak Ibu. Karena aku selama ini sebelum di sini di SD 3000 itu biang ngoleh, biang nakal, biang nyeleh, biang kurang ajar. Tapi ada ibu pengalaman aku di situ. Menurut saya di mereka butuh kasih sayang dan juga kadang bertentangan menurut Bu Pit tadi. Lagi tunjuk kasih sayang, lemah lembut, tetapi mereka tidak berubah karena karakter mereka di rumah. Jadi menurut kesimpulan di sini, mungkin ini menurut pribadi, selama ini kita ini berpikir kita harus mendisiplinkan moral, Jadi kalau aku ingat kesimpulan dari pemaparan Bu Mira ini menurut pribadi Bapak Ibu, mungkin juga sama pemikiran. Jadi yang pendisiplinan moral itu menurut aku nak tahu kita pakai di zaman ini. Jadi kita roba mendisiplinkan karakter siswa. Nah tadi contohnya Bu Pit, oh karakternya maju, yang aku titin karakter bentuk itu. Jadi kita roba menurut pribadi, kita mendisiplinkan karakter peserta didik kita, murid kita yang sejumlah 30 peserta didik, 30 karakter. Di situ kita ditantang sebagai guru SD Bu. Jujur Bu, guru SMP nganggap remeh kita. Lah berapa uang guru SMP ngajar SD? Omak ternyata. Jadi Bapak Ibu, untuk mengatasi hal-hal itu memang harus ada miskomunikasi antara kita sebagai guru dengan wali murid. Jadi sering-sering komunikasi dengan wali murid. Ini adalah pokok. Bukan aku nak kamu mungkin terdai, mungkin lu bumat. Pak, minggu depan aku nak undang murid. Karena silakan. Yang perlu aku sangat dukung hal-hal itu. Jangan ada inisiatif dari Pak Sekolah be. Ini dari BTS, bisa BTS. Pak, kami nanti kelas 1A nak undang wali murid. Karakter mereka ini lain. Silakan Bapak Ibu. Jangan harus wali murid Pak Sekolah gerakan. Aku sangat setuju. Jadi yang lain jangan menganggap, Bu Marut lain Pak Sekolah mengundang wali murid terus. Tambah sering kita mengundang wali murid, insya Allah mungkin wali murid juga tambah percaya itu dia dan karakter anak juga kita memahami. Aku sangat dukung. Ini aku kenal dulu udah PTS ini ada salah satu guru kelas undang wali murid. Aku sangat setuju begitu. Itu memang makanya ada niat kita dengan muat apa namanya paguyuban. Sampai main ini belum ada usul-usul. Jadi dari apa hal yang kita sampaikan tadi, ayolah kita ubah selama ini kita mendisiplinkan moral, kita ubah mendisiplinkan karakter. Karena karakter mereka beda di kelas. Dan juga Bu, aku juga pribadi sekarang juga Bu, selama aku jadi honor, selama ini aku yang nakal itu pecah, nakal, kurang perhatian, lambat berjalan dari kelas aku aja sampai di kelas tinggi, ternyata ini demonya. Jadi aku masuk Bapak Ibu, mungkin nih selama ini kita fokusnya pintar baik perhatikan. Itu apa lagi Bu? Kita perhatikan pintar, yang nakal-nakalnya lah yang jadi beban kita jadi guru SD ini untuk merubah karakter mereka yang mungkin galak kecebuyan tadi kita ubah karakter mana kalau yang pintar di gunanya lagi apa dia lumba pangkosen dia ado. Nah kita berarti nanti gunanya lagi itu justru yang nakal yang kurang-kurang itu perlu kita perhatikan
Insya Allah bu, kalau pribadi be ada suang anak di SD donang nama aku maco lah tahu nulis ya. Aku fokuskan, alhamdulillah sampai main ini kepopok ramah senyum tulah anakku. Karena aku perhatikan terus dia dulu. Bukan aku jauhin. Ngelain banyak. Dengan catatan harus kita anukan kita waling pun itu. Kalau waling pun didukung kita, ya kita jalankan. Jadi selama ini kita merhatikan yang pintar. Mungkin setelah pemaparan ini, yalah, yang nyele lah, yang anggap kita kurang ajar, yang kita anggap betul-betul tadi manjo nih, suatu tantangan bagi kita. Dia ada perubahan, syukur ani bangga begitu. Dia ada perubahan. Karena domba pango di rumah percaya lagi kita. Apapun yang diajarin domba pango, pasti ini udah ditorot dia kalau masalah pelajaran. Uji ibu kami lulu ini. Padahal salah langkah kita ngajari nedo dia. Uji ibu kami lulu ini. Nah, alangkah melekat di pemikiran dia, di otak dia, di memori dia. Kita lah sebagai guru SD yang ngajarinya yang hal-hal positif. Jadi itu ke depan Bapak Ibu, apa namanya saya paradigma kita selama ini. Nah, disiplinkan moral kita ubah bu, mendisiplinkan karakter. Memang obat 30 bang siswa, 30 karakter. Cuman kalau ya 20 karakter beda kita ubah dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tujuan kita mendidik mereka itu berhasil. Mungkin ada keleguan di hati kita Bapak Ibu. Jadi Bu Mira mengambil kesimpulan di sini, Bu Mira yang selama ini kita selaku guru berniat kita kece, moral di dalam nah kita disiplinkan moral. Waktu pribadi mungkin mulai saat ini ubah mendisiplinkan karakter, bukan lagi moral. Karena karakter itu adalah nyakup kalau itu segala etika, tata tertib, tata krama dan juga moral di karakter. Maklum kita SD mereka masih nonton identitas mereka masing-masing dan juga mereka beda-beda karakter dan identitas yang mereka inginkan. Salah satu tadi udah bikin buku api gawe sama pernah kan tubuh peneng pala ini tadi ada juga bikin kamu lu buat jadwal jam sekian jangan capek kamu jangan pulang. Jadi kita kata pulau mencari. Nah jadi kita aku juga pribadi bikin pas gabung menganukan malah Bu Mira tolong perangkat aku gas dikit yang gurunya lagi pasti dengar alhamdulillah Bu mungkin Bu Mira ngegaso lain dikit jalan bis dikit kalau macam ada balik udah maghrib terus mayang kadang yang ngaji alhamdulillah terus mayang maghrib kadang nedo tapi enggut jam 9 jadi nggak ada di Bu kita guru baru yang anak mendidik anak kita lagi bukan dong di guru itu alat besar kita guru selip dikit siapa yang aku bau siapa selip kita muat dosa selip dikit ladang pahalo guru istrinya abu yang namun sedikit dosa syukur alhamdulillah dapat pahalo mah isi PC mah santai dulu tinggal ngarang ini ya beban kita guru SD. Jadi inti Bu Mira dan Ibu sekalian setelah pemaparan ini sudah banyak yang baca. Jadi adalah mulai detik ini jam ini hari ini tanggal ini kita ubah kita mendisiplinkan karakter. Menurut aku pribadi karakter banyak kalau segala moral etika tata tertib tata krama itu ada di karakter mereka. Karena mereka belum ada penguatan di diri mereka masalah karakter masih menjajah. Aku di dulu mano belum bapak mungkin repot tinggal kita gurunya untuk menumbuhkan karakter yang ada yang bakal tumbuh di diri murid kita dulu tadi anakku Titi Mira keluar karakter hobi syukur alhamdulillah Bu tubuh gue ini itu baca dia hobi ke komik Bu Mira kebaca selaku guru lasso
Jadi itu Bapak Ibu yang seandainya ada anak-anak kita yang nakal itu tadi Bu Markus apa ini tadi? Pai matakan itu namanya hitung-hitungan yang paling nakal ini boleh usah boleh nyamulung. Jadi aku boleh ibu kukusung palao kabar jangan lagi nakal sekali lagi nakal kabar tidak cuma palao kukusung tas mulung. Jadi waktu itu nekal dengan perpal ibu Mira tapi tangan kita bermain belah kasih kasih sayang. Jangan mulu berjijik, tangan nunjuk-nunjuk, tambah takut dia. Kita murid boleh, murid halus tapi nekan tangan kita. Dia namanya cik, dia wajar kita sudah melukis kepala au, kita kelas 6 wajar. Sebatas kita niat kita nanti dia. Jadi mainkan kata-kata mungkin agak ngegas sedikit, tangan kita mainkan dengan belayan kasih sayang kita selaku anak kitanya. Insya Allah mungkin dia terhibur. Itu alhamdulillah tadi. Tas mulung, pai matano tadi. Tas mulung, ada nyanyi yuk, dia nyanyi mulung. Belum pernah aku nyanyi mulung, siapa namanya? Siapa itu? Dia, memang biar nakal loh ini. Tadi pas tadi ada nyanyi mulung. Berapa kali aku dia sengah-sengah. Dengan catatan sih, suruh dia natap mata kita sambil kecek. Mungkin dari tatapan mata kita dengan tatapan mata dia. Kina pancaran mantu kita ikhlas kita ngajak yo, ikhlas kita nunjuk yo. Kalau kita tatap mata, kalau dia malih kita malih sama dijiji, dia anggap sepele ya itu. Kalau sama-sama tatap mata, namanya cik keruan bu, tatapan mata kita ikhlas, dia ikhlas kita ngajak yo. Aku yakin mereka memahami. Itu makanya aku dengan murid-murid itu, aku murid hidup video, aku nak tatapan mata dengan dia. Jadi dia baca yang benar nih, gue bapak ini dengan tatapan mata ini dari ikhlas saya. Jangan kita manis-manis. Perlu bu memang bu, antara mata ke mata bertemu. Mungkin itu namanya ikatan antara mereka itu percaya ini ikhlas atau tidak ikhlas. Coba deh aku murid Mira, manis-manis Mira. Kan ada Mira dari ikhlas ini, mau aku juga mungkin dari coba tatapan mata. Mungkin Mira, pak ini ikhlas murid kayak pun, ikhlas ngaji kayak pun. Itu bakal diterima mulut. Ini baik jalan lah aku dapat contoh. Jadi masuk bu, jangan kita takut-takut. Jadi bukit, anggap tantangan bukit dulu malu. Berhasil bukit, ada kelebihan lihat kita bukit. Lu alhamdulillah. Ada kelebihan aku baca mengubah karakter anak ini yang selama ini manjo, baca berubah. Itu memang merah. Jadi intinya bapak ibu, ayo kita ubah. Dari mendisiplinkan moral. Kita berguyur mendisiplinkan karakter itu menurut pribadi cuma berguyur. Kalau punya penjelasan gue, namanya kita ini terbentur di karakter garo, beda-beda karakter murid. Karena mereka ini pengen nonton karakter, nonton jati diri masing-masing. Sapun aku nih, dulu mana aku nih, belum bapak mau dengan ya. Jadi jadi ibu Mira, izin Bu Mira, terima kasih banyak Bu Mira atas paparan Bu Mira segitiga restitusi ini banyak kalimat-kalimat restitusi apa namanya banyak tadi kata-kata tadi. Jadi aku ngambil ujung restitusi, oh namanya kondisi perubahan situasi kondisi oh ini kesebanyak sekalimat-kalimat keren jemur selama ini dia banyak nih dapat lagi restitusi apa ekstradisi dari internal itu. Jadi ada OE, jadi terima kasih banyak Bu Mira. Jadi mohonlah Bapak Ibu kita nak ubah karakter murid kita, ya kita ubah juga karakter kita sebagai guru. Yang itu juga kena belum kita sama-sama dewasa. Pahamilah. Jam 7 sampai jam 12 kita satu guru. Jadi ngapa sekali jadi mau narik awak rengi dan ajar cek. Ini rengi. Jadi Bu Mira, izin dan sama Bu Mira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tambahan dari kepala sekolah tadi, ya, beberapa statement yang telah disampaikannya. Kita tutup sesi tanya jawab ini. Kita kembalikan ke narasumber. Terima kasih Pak Renko. Saya closing statement Bapak Ibu ya. Budaya positif di sekolah adalah landasan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan harmonis.
Hal ini mencakup keterbukaan, inklusi, kepemimpinan yang mendorong keseimbangan antara prestasi dan kesejahteraan, nilai-nilai positif dan partisipasi orang tua. Dengan fokus pada elemen-elemen ini, kita akan membentuk lingkungan di mana siswa merasa aman, dihargai, dan didorong untuk tumbuh, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pendidikan yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup acara ini, Bapak Ibu ya, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat walaupun hanya beberapa jam pertemuan kita ini tentang Merdeka Belajar. Memang istri kita baru kurikulum 13, di tahun depan kita akan melaksanakan ya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ingat, kata merdeka. Jadi buatlah sesuai itu merdeka, kita merdeka. Jadi sesuai dengan budaya positif kita ambil, peraturan kelas yang selama ini kita terapkan, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Siapa tahu dengan keyakinan kelas kita akan kondusif ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Mira yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga kami yang jadi calon segitu ini baru calon ini bela gemetar. Semoga lulus dan buat teman-teman jadi motivasinya. Ya, terima kasih. Kita tutup bersama-sama acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oh, kira-kira Bu, apa siang ini kita mulai atau minta tempo pagi?